Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini akan membahas tentang outlook perekonomian Indonesia. Pandemi virus corona belum berakhir. Virus jahat ini sudah membuat banyak orang menderita, termasuk ekonomi sebuah negara, tak terkecuali Indonesia. Beberapa lembaga internasional sudah menerbitkan proyeksi kondisi ekonomi dunia di tahun 2020, termasuk di dalamnya ramalan ekonomi Indonesia. Berdasarkan laporan IMF yang dikutip detik.com, pertumbuhan ekonomi negara maju akan minus 8,0% sepanjang tahun ini, sedangkan negara berkembang minus 3,0% di 2020. Jika dilihat lebih rinci lagi, Indonesia masuk ke dalam ASEAN 5, yang mana diproyeksi pertumbuhan ekonominya minus 2,0%. ASEAN 5 ini terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Jika dijabarkan satu persatu, IMF memproyeksi ekonomi Indonesia minus 0,3%. Sementara Malaysia minus 3,8% dan Filipina minus 3,6% serta Thailand minus 7,7%. Sementara World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 ini akan berada di bawah 5%. Parahnya lagi, ekonomi Indonesia bisa tak tumbuh sama sekali, alias 0%, karena wabah yang melanda. Sedangkan Organization for Economic Cooperation and Development memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi atau minus sebesar 2,8% hingga minus 3,9% pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan ketidakpastian yang berasal dari virus corona atau COVID-19. Berdasarkan laporan OECD Economy Outlook edisi Juni 2020 yang dikutip, proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut masuk ke dalam dua skenario, yaitu gelombang pertama dan gelombang kedua. Jika Indonesia hanya terkena hantaman COVID-19 satu kali, maka diproyeksikan angka pertumbuhan ekonominya minus 2,8%. Sementara jika terkena dua kali, maka akan berada di level minus 3,9%. Hal tersebut mengharuskan pemerintah bekerja keras agar ekonomi sepanjang tahun ini tidak mengalami pertumbuhan negatif bahkan resesi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada efektivitas penanganan pandemi COVID-19. Namun, berita terupdate-nya mengatakan bahwa Indonesia berpeluang besar masuk ke zona resesi, sebab realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 dan 3 tahun ini berpotensi ada pada level negatif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghitung ada kemungkinan Indonesia masuk jurang resesi jika kontraksi ekonomi terus terjadi hingga kuartal ketiga 2020. Prediksinya, pada trimester tersebut, pertumbuhan ekonomi minus 1,6% hingga tumbuh 1,4%. Untuk kuartal kedua tahun ini, proyeksinya di angka minus 3,8% akibat dampak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Beberapa pihak, menurut Sri Mulyani, bahkan membuat proyeksi lebih buruk pada 3 bulan kedua tahun ini. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan perekonomian kuartal 2 hampir mendekati minus 6%. Badan Pusat Statistik atau BPS pun memastikan ekonomi kuartal 2 2020 akan terkontraksi. Dengan kondisi tersebut, Sri Mulyani memperkirakan ekonomi tahun ini antara minus 0,4% sampai 1%. Grafik data box di bawah ini menunjukkan sejumlah prediksi lembaga internasional terhadap pertumbuhan ekonomi RI tahun 2020. Riset terbaru dari Bank Investasi Morgan Stanley memperkirakan
Indonesia akan mengalami pertumbuhan negatif selama 3 kuartal berturut-turut tahun ini. Pada kuartal kedua, perkiraannya di angka minus 5%. Lalu kuartal berikutnya mulai membaik menjadi minus 1,5%. Kemudian pada kuartal keempat 2020, pertumbuhannya minus 0,5%. Dalam riset berjudul ASEAN Economic Mid-Year Outlook itu secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi RI sepanjang tahun 2020 adalah minus 1%. Kondisinya akan membaik atau pulih pada tahun berikutnya dengan perkiraan angkanya di 5,8%. Morgan Stanley menulis Indonesia termasuk dalam kelompok kedua negara di Asia kecuali Jepang yang akan pulih setelah Tiongkok. Termasuk dalam kelompok ini adalah India, Filipina, dan Taiwan. Kebijakan fiskal Indonesia dianggap telah merespon cepat dampak pandemi. Namun potensi gelombang kedua infeksi virus corona di negara ini masih besar. Morgan Stanley memperkirakan gelombang kedua ini tidak akan berdampak besar ke perekonomian. Pasalnya pemerintah telah lebih siap menerapkan kebijakan berdasarkan respon dari gelombang pertama. Tak hanya Indonesia, Bank Dunia sebelumnya pun memproyeksi ekonomi global tahun ini tumbuh negatif 5,2%. Akibat pandemi corona, kondisi ini merupakan resesi yang terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan infeksi COVID-19 dan penutupan ekonomi di berbagai negara telah membahayakan kemajuan pembangunan selama beberapa dekade terakhir. Ia memperkirakan penyusutan ekonomi tak hanya terjadi di negara-negara maju. Pendapatan per kapita sebagian besar negara emerging dan berkembang juga diramal menyusut pada tahun ini. 보란 듯이 무너져